Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari Minggu ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Seringkali kita memiliki kesulitan untuk sungguh-sungguh memahami apa sih Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Setiap tahun kita merayakan Hari Raya ini, dan setiap tahun juga romo-romo pasti akan kesulitan untuk menjelaskan apa itu Tritunggal Maha Kudus. Sesungguhnya Tritunggal Maha Kudus bukanlah rekayasa dari gereja, bukanlah sesuatu yang dilahirkan dari akal pikiran manusia. Tritunggal Maha Kudus adalah pewahyuan dari Allah sendiri, dari Yesus Allah Putra. Dan sulit bagi kita untuk memahami satu Allah, tiga pribadi. Seringkali kita keliru mengartikan Tritunggal Maha Kudus sebagai para pengikut Kristus, orang-orang Katolik yang menyembah tiga Allah. Tentu saja ini bukan arti dari Tritunggal Maha Kudus. Satu Allah, tiga pribadi. Siapa Allah, karakter Allah, sifat Allah, tiga pribadi ini. Satu Allah, tiga pribadi. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Apa kita akan bisa dengan sungguh-sungguh, dengan sempurna memahami dengan kemampuan akal pikiran kita apa itu Tritunggal Maha Kudus? Tidak. Selama kita masih hidup di dunia ini, Tritunggal Maha Kudus tetap merupakan suatu misteri. Nanti pada saatnya kita kembali ke rumah Bapa, pengetahuan kita tentang Tritunggal Maha Kudus akan menjadi lebih sempurna, lebih baik. Tetapi bagaimana kita bisa dengan mudah memahami Tritunggal Maha Kudus? Satu Allah, tiga pribadi. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Supaya kita bisa dengan lebih mudah memahami Tritunggal Maha Kudus, satu syarat. Apa itu? Kasih. Kasih. Karena Allah sendiri adalah kasih. Dan Yesus mengundang setiap dari kita untuk masuk dalam persekutuan Tritunggal Maha Kudus ini. Masuk dalam jalinan kasih. Dan kasihlah identitas siapa Allah itu. Dan bicara tentang kasih, kita bicara tentang relasi. Kasih Allah Bapa kepada Allah Putra melahirkan Roh Kudus. Kasih ini juga yang menjadi identitas kita sebagai pengikut Kristus. Setiap kali kita membuat tanda salib, kita mengakui siapa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ini identitas kita sebagai pengikut Kristus. Dan ini juga ajakan bahwa kita harus terus bersatu dalam jalinan kasih ini. Karena sekali lagi, Allah adalah kasih. Kita melihat bagaimana Allah yang adalah kasih ini menampakkan dirinya. Allah Bapa, Sang Pencipta. Mungkin kita bertanya, mengapa Allah menciptakan segala sesuatu dan juga manusia? Apakah Allah ini yang adalah pencipta memerlukan kita? Allah ini mungkin dianggap sebagai seorang yang sepi, sendiri, dan memerlukan teman untuk berbicara. Tentu saja jawabannya tidak. Allah yang adalah sempurna, sempurna adanya, dan tidak memerlukan kita. Namun sebaliknya, kitalah yang memerlukan Allah. Dan mengapa Allah menciptakan segala sesuatu dan manusia? Sekali lagi, karena Allah adalah kasih. Yang namanya kasih, itu ia keluar dari dirinya. Yang namanya kasih, yang namanya cinta,
itu akan berlimpah ruah, tumpah, keluar dari dirinya. Dan karena Allah adalah kasih, sudah menjadi hakikat kodrat Allah untuk menciptakan. Karena sekali lagi, Allah adalah kasih, ia keluar dari dirinya. Jadi kasih itu kreatif. Love is creative. Kasih itu menciptakan. Kasih itu memunculkan satu kehidupan yang baru. Makanya Bapak Ibu di sini dalam sakramen perkawinan kita diajarkan bahwa kasih antara pria dan wanita, suami dan istri ini mencapai puncaknya dalam hubungan kasih suami istri ini. Kasih ini melahirkan kehidupan. Kasih antara pria dan wanita, suami dan istri ini terbuka kepada kehidupan karena esensi dari kasih itu keluar dari dirinya, memunculkan segala sesuatu, melahirkan kehidupan. Dan kita tahu sekali lagi dalam sakramen perkawinan, prokreasi, melahirkan kehidupan baru adalah pilar penting dalam hubungan kasih suami dan istri. Allah adalah kasih. Bapa menciptakan segala sesuatu. Dan kasih ini juga kita lihat bagaimana Bapa adalah Bapa yang menunggu anak bungsunya yang hilang untuk kembali. Ketika anak bungsu ini merupakan anak yang durhaka, meninggalkan rumah bapa, hidup berfoya-foya, meminta harta warisan dari bapaknya yang masih hidup. Kemudian apa yang terjadi kepada anak bungsu ini? Ia melarat. Bahkan pada titik yang paling rendah, ia ingin memakan makanan yang sebenarnya diperuntukkan kepada hewan. Tetapi ketika anak bungsu ini kembali berjalan ke rumah bapa, apa yang dilakukan oleh bapa? Ia tidak sabar untuk menyambut anak bungsu ini untuk kembali kepadanya. Ia tidak hanya duduk menunggu, tapi ia apa? Berlari memeluk anak bungsu ini. Kasih bapa menyembuhkan. Kasih pengampunan bapa mengembalikan status anak bungsu yang jatuh ini, yang karena dosanya menyamakan dirinya setara dengan hewan, tetapi kasih Bapa ini yang tidak hanya duduk menunggu setiap dari kita untuk kembali kepadanya, tetapi ia berlari mengejar kita dan merangkul kita, memberikan kepada kita pakaian yang setara sebagai anak yang dikasihi. Kasih Bapa, Sang Pencipta, menyembuhkan kita. Dan begitu besar kasih Bapa, sehingga dalam bacaan Injil ini kita mendengarkan ia memberikan putranya yang tunggal kepada kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Seberapa besar kasih Allah kepada kita, ia merentangkan tangannya di kayu salib. Ia memberikan darahnya yang begitu berharga, darahnya yang teramat suci untuk kita. Mengapa? Karena kita berharga di mata Allah. Kita berharga di mata Allah. Begitu besar kasih Allah kepada kita, karena di mata Allah kita berharga. Allah Putra, Yesus Kristus, hadir bersama kita, Sang Immanuel. Dalam setiap pergulatan kita, Allah Putra, Yesus Kristus, gembala yang baik, yang rela meninggalkan ke-99 domba untuk mencari satu domba yang hilang. Ia menumpahkan darahnya untuk kita. Mengapa? Kasihnya begitu besar. Ia tidak ingin setiap dari kita mati, karena setiap dari kita berharga. Allah Roh Kudus, Sang Penghibur, yang hadir pada saat penciptaan. Roh Kudus inilah yang memberikan kehidupan kepada kita ketika Allah menghembuskan nafas kehidupan kepada kita. Dari tanah liat ini kita dibentuk. Dan kita bukan hanya sekedar tanah liat yang kotor.
tetapi kita memiliki roh Allah, roh kudus, roh penghibur. Dan dalam masa-masa kesulitan kita, roh kudus juga mendampingi kita. Ketika Yesus naik ke surga, Ia memberikan kepada kita roh kudus, roh penghibur, sang pengajar kebenaran, mengajarkan kita tentang kasih. Siapa kita? Sebagai orang Katolik, kita adalah orang-orang yang diberkati oleh karena kasih. Kita adalah orang-orang yang diajarkan untuk terus yakin dan percaya bahwa Allah adalah kasih. Setiap kali kita membuat tanda salib, kita diingatkan siapa kita, bahwa kita memiliki Allah yang penuh kasih. Dan ini yang harus menjadi tantangan dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam kehidupan berkeluarga. Bagaimana kita bisa terus memunculkan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Apabila kita menemukan kesulitan-kesulitan, bagaimana kita bisa menghidupkan kasih ini? Mohon bantuan Roh Kudus supaya kita bisa terus dikuatkan. Maknai setiap kali kita membuat tanda salib. Maknai bahwa kita adalah orang-orang yang diciptakan oleh kasih. Maknai bahwa kita sudah dimampukan oleh kasih Allah. Sadari bahwa di mata Allah kita berharga.